Hello, welcome to back my channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara kita melakukan import langsung 3D model ke dalam website. Nah, pada kali ini saya akan membagi 3 video. Video pertama mengenai pengenalan, video kedua prakteknya, cara kita melakukan import, dan ketiga saya akan menjelaskan showcase yang sudah saya buat dengan import 3D model. Oke, langsung saja ke materi pengenalan. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tool 3D software, di mana 3D software ini ketika kita membuat suatu objek, material, tekstur, lightning, semua dalam satu 3D software. Jadi ketika kita membuat objek seperti layaknya pohon atau meja, itu bisa menggunakan 3D software. Nah, salah satunya di sini saya akan mencoba menampilkan 5 tool secara gratis alias open source, yaitu salah satunya ada Blender, di mana Blender ini adalah software gratis yang sangat populer di kalangan 3D designer. Selain itu juga ada Maya dan 3D Max, ini juga salah satu dari Autodesk. Selain itu juga ada Spline. Spline ini tergolong baru. Kalau saya lihat di websitenya spline.design itu juga open source dan juga bisa dijalankan oleh 2 platform, yaitu Windows dan macOS. Dan aplikasi ini juga sangat mudah dan sangat cepat dan cukup simple juga. Selain itu juga, dan yang terakhir ini adalah Cinema 4D. Ini biasanya khusus untuk pengguna macOS. Jadi teman-teman bebas memilih 3D software apa aja yang teman-teman inginkan. Nah, setelah sudah menentukan 3D software apa aja yang teman-teman inginkan, langkah selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah membuat 3D object, pastinya kita melakukan ekspor data, di mana data itu berisi material, tekstur, lightning, dan lain-lain. Nah, pastinya kita harus menentukan file format. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan the most popular file 3D model secara formatnya. Di sini ada GLTF, ada VBX, ada OPJ, ada OSD, ada STL, ada STP, dan ada Collage. Untuk di materi kali ini saya hanya menjelaskan satu file saja, file format, di mana file format ini merupakan standar ketika kita melakukan import ke dalam suatu website. Nah, file format itu adalah GLTF. GLTF itu kepanjangan dari Graphic Language Transmission Format, atau biasanya disebut GL Transmission Format. GLTF itu seperti apa? Di slide berikutnya, GLTF ini dibuat oleh Khronos Group, yaitu aliansi dari OpenGL dan WebGL. Selain itu juga banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Google, Apple, atau dari game software seperti Nintendo dan lain-lain. Nah, GLTF ini merupakan standar file format ya ketika kita membuat 3D object di dalam dari scenes dan model. Selain itu juga di GLTF ini merupakan file format dengan formatnya adalah JSON, ASCII, dan binary. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di GLTF ini sangat full support untuk kita melakukan ekspor model, yaitu geometri, appearance, like, skeleton, dan animation. Nah, selain itu juga sangat support ketika kita membuat games di dalam 3D software gamesnya ya, seperti di Unity dan lain-lain. Jadi kita bisa melakukan import file object dengan format GLTF. Nah, untuk di slide berikutnya saya akan memberikan sebuah video, yaitu model 3D dengan format GLTF. Nah, di video ini saya akan memberikan sebuah editor online menggunakan 3JS, di mana saya melakukan import data dengan GLTF. Nah, di GLTF ini di dalam filenya itu sudah terkandung oleh
material dan tekstur. Jadi kita tidak mengambil secara tersendiri ya, jadi tinggal satu file dan berisikan oleh material dan tekstur. Nah, di GLTF itu sendiri terdapat ada 4 format, yaitu ada GLTF, ada GLTF binary, ada GLTF Draco, dan ada GLTF Emblem. Nah, apa aja keempat format ini? Yang pertama adalah GLTF. GLTF ini merupakan multiple files ya. Terdapat hanya 3 files, yaitu bins, GLTF, dan gambar, atau formatnya dengan PNG. Nah, di GLTF itu sendiri ini merupakan format JSON, jadi teman-teman buka itu sudah formatnya JSON. Nah, di dalam GLTF itu terdapat ada kamera, lighting, scenes, dan material yang sudah diatur sebelumnya di dalam 3D software. Selain itu juga ada format bin nih. Format bin ini merupakan UV wrapping dan UV texture yang sudah diatur di 3D software-nya ya. Dan yang terakhir ini adalah file format gambar, di mana format gambar ini yang membentuk color. Jadi kalau misalkan ketiga file ini hilang, maka modelnya itu tidak akan muncul dan malah error. Jadi usahakan tetap utuh seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah GLT binary. GLT binary ini hanya memiliki satu file saja ya, dengan format GLB, dimana GLB ini adalah format binary ya, dan di dalam GLB ini terdapat kamera, lighting, scenes, dan material. Dan pastinya karena hanya satu file saja, pastinya ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan GLTF biasa. Selanjutnya ada GLTF Draco. GLTF Draco ini seperti GLTF biasa ya, hanya ditambahkan dengan compressing dengan menggunakan Draco algorithm. Nah, fungsi dari Draco algorithm ini untuk melakukan kompres data agar ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan GLTF biasa. Jadi ini fungsinya ketika kita untuk meningkatkan performance di webnya langsung ya. Dan yang terakhir adalah GLTF Emblem. GLTF Emblem ini sama seperti GLTF biasa, tetapi hanya memiliki satu file saja, di mana satu file ini sudah include semuanya, yaitu antara format bin dan format gambar dijadikan satu file dengan format GLTF. Nah, GLTF Emblem ini sama juga formatnya JSON, tetapi yang cukup disayangkan ini ukurannya sangat besar karena dia menggabungkan ketiga file menjadi satu file. Nah, itu saya sudah menjelaskan mengenai format di dalam GLTF. Jadi, tergantung teman-teman mana yang mau dicoba, antara menggunakan GLTF yang biasa, atau menggunakan GLTF binary, atau juga menggunakan GLTF Draco dengan algoritma Draco, atau juga menggunakan GLTF Emblem. Itu sendiri tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Nah, di slide kali ini saya akan memberikan research model dengan menggunakan format GLTF. Di sini saya akan memberikan sebuah link, jadi teman-teman bisa mencoba melakukan import data dengan format GLTF. Mungkin itu saja dari video pertama kali ini. Di video berikutnya saya akan menjelaskan cara kita melakukan import data dengan format GLTF dengan menggunakan editor free di 3JS. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.